teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Safri Sebastian Siombing. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya untuk menembak hati seorang wanita. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana sebenarnya ketika kita seorang mahasiswa menjadi seorang pengajar atau lain kata disebut sebagai asisten dosen di kampus. Tapi sebelum kepada video ini, silakan subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa berikan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Sebagai seorang mahasiswa, ada begitu banyak hal yang ingin kita capai. Salah satu yang menjadi keinginan kita adalah bisa dipercaya dosen atau sering disebut sebagai asisten dosen. Teman-teman sekalian, sebagai asisten dosen bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah. Hal ini dapat diperoleh hanya dengan sebuah kepercayaan dan juga kemampuan ataupun skill yang kita miliki. Dan hanya beberapa orang atau sebagian kecil orang yang dapat dipercaya sebagai asisten dosen. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pengalaman dan juga pelajaran kepada teman-teman sekalian bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang bisa dipercaya dosen yang sering kita sebut sebagai asisten dosen. Salah satunya adalah kita mampu mengajar di kelas dengan percaya diri dan juga survive sesuai dengan kemauan dosen, dan kalau bisa sesuai dengan dosen mengajar di kelas itu sendiri. Maka pada saat ini saya akan menjelaskan secara eksklusif maupun secara terperinci sebenarnya apa-apa aja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana sebenarnya ketika seorang mahasiswa menjadi seorang asisten dosen ataupun mengajar di kelas. Salah satu pengalaman saya sebagai asisten dosen yaitu mengajar di salah satu program studi ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sana ketika saya dipercayakan atau disuruh oleh dosen pemangku mata kuliah tersebut untuk mengajar, ada beberapa hal yang saya persiapkan. Teman-teman sekalian, hal-hal ini penting untuk kita persiapkan juga. Yang pertama adalah saya berdiskusi dulu dengan dosen tersebut bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang dapat dituju ataupun yang diharapkan. Apa-apa aja yang perlu diskusikan, mungkin teman-teman sekalian bisa tanyakan modul pembelajaran dan sebagainya gitu. Contoh lain adalah kita bisa tanyakan keadaan ataupun budaya dari kelas itu sendiri. Apakah mahasiswanya, tipenya bagaimana dan sebagainya. Dan kemudian kita juga perlu cari materi perkuliahan sesuai dengan kontrak perkuliahan. Jadi teman-teman juga harus cari materi sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh dosen itu sendiri. Sehingga ketika teman-teman mengajar, teman-teman sudah persiapan diri atau prepare diri sehingga tidak ada lagi rasa kaku ataupun rasa tidak percaya diri. Kemudian pelajari materi tersebut secara terperinci atau eksklusif. Ada materi yang sudah kita persiapkan, tapi kalau kita nggak pelajari, ulas dan juga kita lebih mendalam memahaminya, itu sama sekali tidak ada gunanya. Untuk itu, buat teman-teman sekalian, penting untuk saya rekomendasikan agar teman-teman mempelajari materi tersebut secara terperinci juga. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman perlu mempersiapkan mental dan hal-hal yang kemungkinan akan diperbincangkan dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah gini, kemungkinan apa yang akan ditanyakan mahasiswa bisa kita tebak-tebak dulu. Kemungkinan apa yang akan terjadi ketika saya mengajar. Mungkinkah ada mahasiswa yang akan melakukan hal-hal aneh ataupun sebagainya. Itu juga perlu kita persiapkan sehingga kita tidak kaget dengan proses pembelajaran ataupun suasana dari kelas yang akan ada teman-teman. Kemudian di saat teman-teman sudah memasuki kelas, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses belajar mengajar. Teman-teman tadi kan sudah mempersiapkan materi, sudah mempersiapkan diri dan sebagainya. Dan kemudian ketika proses belajar mengajar tersebut, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tidak mungkin kan seorang dosen itu mengajar dengan pakai kaos atau sebagainya dengan pakaian yang kurang sopan. Itu nggak mungkin. Tapi kita harus gunakan, contohnya seorang pria menggunakan kemeja panjang, tangan panjang, lengan panjang dan sebagainya. Atau menggunakan pakaian yang sebenarnya relatif ataupun ya memang diterima oleh umum. Contohnya pakaian yang sopan, jangan pakai pakaian yang tidak sopan seperti you can see dan sebagainya teman-teman sekalian. Jadi yang berikutnya yaitu gunakan media pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat penting. Contohnya adalah Infocus. Ketika kita mengajar, itu penting banget Infocus supaya audiens ataupun daripada anak-anak yang mendengarkannya itu
itu dapat feel-nya gitu, dapat rasanya gitu ketika apa yang kita ajarkan itu dapat mereka terima dengan bagus. Ketika ada ujian fokus kan mereka lebih tertarik, mereka lebih dapat gitu dengan pelajaran yang ada. Kemudian contohnya kita gunakan buku yang sesuai dengan apa yang ada. Contohnya ada modul, kemudian kita cari juga referensi lain, buku-buku lain, sehingga materi tersebut bukan hanya berfokus ke satu variabel tapi ke beberapa variabel yang ada. Kemudian alat peraga, kalau bisa ada alat peraga itu lebih jauh lebih baik lagi teman-teman sekalian. Dan kemudian usahakan diri untuk terlihat cool atau keren dan percaya diri sehingga terlihat hormat. Teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa orang yang mula-mula mengajar itu nggak dapat gitu, maksudnya masih merasa greget atau sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus terlihat seperti cool dan kita harus terlihat juga seperti percaya diri. Jangan seperti orang yang loyo-loyo dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita perhatikan juga. Kemudian yang terakhir adalah lakukan proses belajar mengajar dengan lancar dan sebaik mungkin. Ini perlu kita perhatikan saat memulai dan mengakhiri. Dan kemudian di saat proses pembelajaran itu yang ada sesi tanya jawab, ada sesi mungkin yang bercandaan dan sebagainya. Ini penting juga diperhatikan. Seperti pengalaman saya mengajar di kelas salah satu Fakultas Ekonomi Universitas Medan, ini penting juga saya bagikan kepada teman-teman bagaimana ketika saat itu ada pertanyaan dari mahasiswa yang ada. Mahasiswa menanyakan hal-hal yang di luar pikiran saya. Saya juga harus bisa seolah-olah saya paham, namun pada dasarnya sebenarnya saya agak ingat-ingat gitu jawabannya, tapi saya alihkan juga kepada audiens ataupun kepada mahasiswa itu sendiri. Contohnya gini, ada yang bertanya, siapa yang bagaimana ini Pak, jawab ini gini. Kemudian setelah pertanyaan tersebut saya kurang mengerti, namun saya alihkan, ada yang bisa menjawab, saya pura-pura katakan seperti itu. Ini merupakan salah satu strategi yang kita gunakan agar jangan terlihat kita bodoh sebagai seorang pengajar, sehingga kita terlihat hormat, kita terlihat lebih relevan dibandingkan dengan mereka itu sendiri. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika teman-teman dipercayakan sebagai tenaga pengajar ataupun lebih lain sebagainya, asisten dosen, kepercayaan dosen di kampus, ini merupakan suatu kehormatan bagi teman-teman untuk melaksanakan sebuah tugas yang pada dasarnya tidak bisa dicicipi oleh semua mahasiswa. Dengan demikian, saya percaya teman-teman akan bisa melakukan tugas teman-teman sebaik mungkin. Dan saya percaya juga ketika hal-hal yang saya sebutkan tadi dikerjakan atau dilihat oleh teman-teman, diperhatikan oleh teman-teman, ini menjadi hal yang bisa juga membangun teman-teman, membuka pikiran teman-teman, sehingga ketika teman-teman mengajar nantinya, ketika teman-teman bukan hanya sebagai asisten dosen mungkin atau sebagai seorang guru, juga lebih survive, lebih percaya diri untuk mengajar teman-teman sekalian. Sama seperti saya juga, sebenarnya saya bukanlah seorang calon guru gitu atau tenaga pendidik, tapi saya adalah seorang calon praktisi dan sebagainya. Cuman hanya saja ketika dipercayakan mengajar, ya saya harus siap juga gitu. Saya harus juga memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat saya memulai pelajaran gitu. Dan saya percaya dengan apa yang sudah saya bagikan dapat membangun teman-teman sekalian.